kemudian juga suka ngumpulin artis, saya suka dengar itu juga mengenai dalam beberapa hal cukup populis dalam hal itu ya, di pengajian-pengajian dan sebagainya. Saya kira saya ingin tahu sebenarnya yang menarik dari Bang Din ini apa kelebihannya hingga istilahnya begitu pede untuk coba mencalon diri sebagai presiden. Kalau soal kelebihan pribadi itu sebaiknya dari orang luar ya, karena akan subjektif. Cuma kalau saya anggap sebagai sebuah kekuatan untuk bisa maju memimpin bangsa ini, karena saya merasa punya pergaulan yang luas. Tidak hanya di kalangan umat Islam, juga di kalangan umat-umat agama lain. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, atau di kalangan anggota organisasi, juga di kalangan artis yang mereka adalah keluarga besar bangsa. Mungkin dengan kekuatan yang besar, yang banyak ini, kita bisa bersama untuk membangun bangsa ini. Bangsa besar ini punya sumber daya manusia, sumber daya alam yang sangat kaya, dan juga sumber daya nilai berupa modal sosial dan modal budaya. Tetapi memerlukan sentuhan leadership. Ini yang langka di Indonesia. Konsep sangat banyak, saya baca, walaupun saya bukan ahli ekonomi, ada konsep ekonomi, konsep sosial, politik, dan lain sebagainya. Tetapi how to get the job well done. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu bisa selesai. Silakan. Berikutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep seni dan budaya menurut Pak Din, insya Allah kalau memang rakyat memberikan kesempatan Anda untuk menjadi presiden. Oke, konsepnya seperti apa begitu konsepnya ya? Apa? Iya, oke baik. Oke, Pertama ya, harus kita silakan. pahami, seni budaya dalam arti luas adalah bagian dari kehidupan bangsa. Jangan sampai diabaikan, sehingga kita menjadi korban dari arus budaya asing yang masuk. Sehingga kita tidak menjadi tuan atau nyonya di rumah sendiri. Nah, saya mengambil peran ya, sebagai bukan pekerja seni, menggerakkan adik-adik artis untuk bangkit. Karena pop culture, hedonistic culture yang merusak budaya bangsa ini hanya bisa dijawab. Bukan dengan demo, bukan dengan marah. Tapi mari secara bertanggung jawab kita lakukan perubahan dari dalam. Ini bagian dari upaya membangkitkan. Tetapi jangan lupa, kesenian, kebudayaan seperti ini harus kita letakkan sebagai faktor pendukung dari kebangkitan bangsa. Dan bangsa Indonesia yang komprehensif, tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga bisa maju dalam bidang seni budaya, termasuk olahraga seperti yang di Olimpiade di Beijing, kita masih ketinggalan. Ini semua harus mendapat perhatian dari pemimpin Indonesia masa depan. Kita tahu bahwa sekarang ini kesenjangan antara kaya miskin, ya, barat timur, itu luar biasa. 81% kue ekonomi itu ada di Jawa dan Bali. Nah, kalau seperti tengahan yang Bapak tawarkan tadi, dengan kompromi, ini yang terjadi puluhan tahun. Saya tidak yakin bahwa kalau Pak Din tidak tegas, itu akan bisa berhasil. Ya, jangan lupa strategi tengahan bukan kemudian lembek. Strategi tengahan bukan kemudian kita harus lembut. Strategi tengahan itu menggabungkan, jangan terjebak pada dua ekstrim. Saya melihat faktor kemiskinan, kesenjangan sosial yang ada di dunia dan harus diakui karena sistem dunia, khususnya sistem ekonomi dunia kapitalistik, yang hanya memperkaya orang kaya dan memiskin orang miskin. Artinya, tetapi Pak Din, kalau kita lihat pada sidang WTO kemarin, itu kan ada pemaksaan dari negara maju kepada negara berkembang. Artinya kalau itu hanya dengan kompromi, tanpa ada ketegasan dari Bapak hanya mengedepankan tengah-tengah, kompromi, kemudian utang juga tidak akan pernah selesai, Pak. Tengahan sekali lagi bukan kompromi. Kompromi dalam arti konsep.